Makin kesini semakin banyak orang yang berhasil menemukan pasangan hidup yang baik lewat online dating. Walau tentu tidak semua orang mau secara terbuka mengakuinya. Mungkin karena pandangan orang lain masih agak dalam tanda kutip miring soal online dating ini. Banyak orang yang memiliki pikiran-pikiran negatif dan kecurigaan macam-macam terhadap orang-orang yang pakai online dating. Atau mungkin orang merasa malu karena seringkali penggunanya dijadikan sebagai bahan lelucon atau bahan ledekan dalam acara-acara komedi. Pernah saya baca sebuah blog yang menggambarkan bahwa orang yang pakai online dating itu dia gambarkan seperti orang yang kentut di bis kota yang ramai dengan penumpang. Bunyinya kedengaran, baunya ada, tapi nggak ada orang yang mau ngaku. Masing-masing orang hanya saling memandang dengan jijik, kesal, curiga, atau mungkin EGP lah, nggak peduli. Emang gue pikirin. Kalaupun orangnya ketahuan, kita mungkin akan terkejut dan heran karena tidak menyangka bahwa pelakunya adalah orang yang seperti dia. Padahal kentut kan sebenarnya hal yang alami. Kalau kita habis dioperasi di bagian perut, yang ditanyakan oleh dokter malah itu, sudah kentut belum? Kali ini saya akan memberikan pandangan-pandangan saya, khusus buat kamu yang bertanya tentang apa sih plus minusnya cari pacar di online dating? Atau apakah online dating itu baik atau tidak? Oh ya, sekedar catatan, saya bukan petugas promosi online dating ya. Saya tidak sedang mempromosikan suatu aplikasi atau situs dating manapun. Dan buat Anda yang anti sama online dating, saya tidak sedang berusaha untuk meyakinkan Anda untuk percaya sama online dating. Anda pakai atau tidak, percaya atau tidak, suka atau tidak, itu nggak ada untungnya buat saya. Oke, so apa sih plus minusnya menggunakan online dating? Yang pertama, ini sedang happening. Ini sudah terjadi. Online dating itu sudah menjadi bagian dari kehidupan zaman sekarang. Ada data tahun 2021 tercatat bahwa ada sekitar 323 juta orang di seluruh dunia yang menggunakan aplikasi kencan atau situs dating online untuk mencari jodoh. Apakah mereka sekedar iseng saja atau mencari cinta satu malam saja? Ternyata menurut data dari sumber yang sama, dari sebuah survei terhadap pengguna online dating itu, ada 35% yang mengaku menjalin relationship setidaknya selama kurang lebih 6 bulan. Artinya bisa dikatakan bahwa minimal 3 dari 10 orang yang menggunakan online dating itu menggunakannya untuk mencari hubungan yang serius, bukan sekedar iseng. Bukan juga sekedar mau mencari cinta satu malam. Ya, kalaupun tidak berlanjut, itu kan masalah lain lagi. Kan hubungan memang ada banyak tantangannya kan? Yang kita berkenalan lewat tempat ibadah saja kadang bisa putus juga kok. Bukan hanya 6 bulan, tapi bahkan mungkin bisa putus dalam waktu 3 bulan atau 1 bulan saja. Dan ternyata juga ada hampir 14% penggunanya yang kemudian menikah dengan pasangan yang mereka berkenalan lewat online dating. Jadi bisa dikatakan bahwa online dating itu adalah salah satu cara yang bisa ditempuh untuk mencari pasangan hidup yang baik. Saya sendiri dan suami dan beberapa teman saya juga menemukan pasangan hidupnya lewat online dating. Juga ada beberapa teman dari pihak suami. Walaupun tentu ada juga minusnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada korban-korban yang berjatuhan. Dengan semakin meningkatnya jumlah orang yang menggunakan online dating, meningkat juga jumlah kasus-kasus kejahatan yang terjadi di online dating. Ya, sama juga dengan keramaian, dimanapun pasti ada saja orang-orang jahat yang menyelinap di sana dan pura-pura ikutan kan. Jadi ya tergantung kitanya, bagaimana kita mau menyikapi ini. Ada banyak orang yang menemukan jodoh di Tinder misalnya, tapi ada juga orang yang tertipu ratusan juta rupiah dari kenalannya di Tinder. Jadi bagaimana? Apakah kita akan mencap Tinder itu jahat? Ataukah kita yang mesti mencari tahu bagaimana cara terbaik menggunakan Tinder agar kita terhindar dari para scammer dan para swindler misalnya. Plus kedua dari online dating adalah sistemnya yang privat. Kalau kita PDKT sama seseorang di Facebook misalnya atau di Instagram, kalau kita komen di postingannya untuk cari-cari perhatian, mungkin akan ada yang memperhatikan bahwa kita sedang PDKT. Iya kalau kita direspon, tapi kalau kita diabaikan ya, mungkin kita akan kecil hati juga kan? Atau mungkin kenyataan bahwa kita berteman atau follow-followan sama dia akan membuat gebetan kita lainnya akan mundur. Atau mereka akan saling mengontak, seperti yang banyak dilakukan oleh bunga-bunga, yang kemudian
ngecek follower si gebetannya itu, kemudian akan mengontak, kamu siapa? Pokoknya ada beberapa potensi masalahnya yang itu bisa dihindari kalau kita pakai aplikasi dating atau situs dating. Di sini kita hanya bisa berkomunikasi dua arah secara privat tanpa terlihat oleh member lainnya. Tidak perlu kita was-was dengan teman-teman, tidak perlu ketahuan sama tetangga atau diintip oleh sang mantan misalnya. Dan tidak perlu juga kita pakai perantara, misalnya mau titip salam seperti yang dulu-dulu orang lakukan, titip salam lewat siapa gitu. Kita bisa langsung say hi saja sama orang yang kita taksir. Kalaupun kita ditolak, diabaikan, tidak dianggap, ya tinggal ganti. Kan nggak ada yang tahu ini. Kalaupun ada orang yang kita kenal atau mengenal kita di aplikasi atau di situs itu, memang kenapa? Toh niat kita baik kan? Tapi minusnya adalah karena ini sifatnya privat dan umumnya orang malu ketahuan kalau dia pakai aplikasi atau pakai situs dating, makanya banyak penjahat yang memanfaatkan situasi ini. Mereka tahu kita nggak akan cerita-cerita ke siapa-siapa. Kita tidak akan minta pendapat dan pertimbangan dari siapa-siapa. Apalagi kalau kita sudah dibuat bucin. Karena mereka tahu ini, makanya ini yang dimanfaatkan oleh para scammer. Mereka tahu bahwa banyak wanita yang kalau sudah jatuh cinta, mereka akan buta. Dan akan memberikan apa saja yang diminta. Dan dalam hal ini mereka nggak butuh seks. Yang mereka butuhkan adalah uang. Dan inilah yang membuat banyak wanita yang terpesona. Karena mereka merasa terkesan bahwa si pria yang PDKT dia itu sopan dan sangat perhatian. Sehingga kalaupun ujung-ujungnya si pria itu melancarkan modus scammer, si bunga sudah percaya saja dan memberikan apa yang diminta. Yang tragis memang tidak sedikit juga yang menjadi korban pelecehan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan. Dan setelah kejadian, baru ketahuan bahwa pelakunya adalah orang yang mereka berkenalan lewat online. Tapi menurutku, kejahatan dari online dating dengan kejahatan di luar online dating tidak terlalu jauh berbeda kok. Itu bukan soal online datingnya. Orang yang dalam satu rumah atau dalam satu sekolah saja bisa terjadi kan? Jangan mengira karena kalian berkenalan di tempat biasa atau di gereja atau di tempat ibadah atau dikenalin teman atau keluarga, lalu itu otomatis aman. Dan oleh karena itu, kita pun tidak bisa serta-merta berkata bahwa yang berkenalan dari online dating otomatis pasti penjahat kelamin atau scammer. Plus yang ketiga dari menggunakan online dating adalah di sini kita bisa berkenalan dengan orang-orang dari berbagai negara dari seluruh dunia secara real time, kapan saja dengan biaya yang sangat murah. Tidak ada batasan jarak dan waktu. Tidak perlu kayak zaman dulu, orang kalau mau berkenalan dari orang dari luar negeri, kita surat menyurat, berbulan-bulan baru bisa dapat balasan. Melalui ini kita bisa berkenalan dengan orang Eropa, Amerika, Kanada, dari orang Taiwan misalnya, atau orang India, dan lain sebagainya, hanya dari ujung jempol kita. Kita bisa berkomunikasi secara langsung lewat video call, chatting, kapan saja dengan biaya murah. Minusnya, walaupun kelihatannya sangat gampang dan sangat dekat dan semuanya hanya di ujung jempol kita, tapi kenyataannya tidak segampang itu juga, Esmeralda. Kita mungkin bisa dengan gampang, kelihatannya memang sangat gampang untuk menghubungi orang, tapi belum tentu kita bisa terkonek. Dan mungkin karena terlalu gampang, makanya orang justru jadi malas berusaha, jadi gampang bosan, dan gampang berpindah ke orang lain. Membosankan sedikit saja, atau nggak enak sedikit saja, orang sudah langsung beralih. Dan juga karena kemudahan ini, maka rawan juga dimasuki para penipu dan para penjahat. Plus yang keempat adalah, cari pacar di online itu jauh lebih murah dibandingkan misalnya kita cari pacar di tempat nongkrong. Bayangkan kalau misalnya kamu ingin pacar bule, lalu kamu ikutan nongkrong setiap akhir pekan di kafe-kafe yang banyak dikunjungi bule. Dengan aplikasi atau situs dating, semuanya bisa diatasi. Minusnya, yaitu mungkin karena murah, maka semua orang bisa masuk. Semua orang bisa pakai. Sehingga terkadang kita sudah nyaman sama seseorang, kita sudah saling sayang, tapi ternyata kita sama-sama tidak punya kemampuan untuk melakukan pertemuan dan mewujudkan hubungan ke level yang selanjutnya. Mungkin karena jarak, karena untuk pertemuan langsung itu di situ yang butuh biaya. Plus yang kelima adalah kita bisa memilih berdasarkan profil seseorang sebelum kita memutuskan apakah kita mau PDKT atau apakah kita mau meresponnya ataukah tidak. Kan ceritanya kita bisa pilih dulu.
dari profilnya, apakah kira-kira ada kecocokan, baru kita mau lanjut. Bukan kayak misalnya kita berkenalan di suatu kafe atau kita berkenalan di kereta misalnya. Jangan-jangan kita sudah terlanjur suka, belakangan baru ketahuan misalnya pekerjaannya nggak ada, atau pekerjaannya kerjaan kasar yang tidak menjanjikan dalam pandangan kita, atau statusnya sudah ada yang punya. Bisa repot kan ke depannya. Minusnya adalah bisa saja kita sudah suka orangnya di atas kertas, di secara profil. Kita sudah cocok banget sama profilnya, sudah pas banget semuanya, penampilannya, pekerjaannya, image dirinya. Tapi kemudian dalam PDKT selanjutnya, ada hal-hal yang tidak sesuai di hati kita. Entah mungkin kenyataannya dia orangnya kalau ngomong kasar, orangnya posesif, suka ngelarang-larang, atau ketika kita bertemu ternyata bau badannya menyengat. Plus lainnya dari online dating adalah ketika misalnya ada seseorang yang PDKT kita, tapi kita tidak suka, kita bisa katakan saja langsung bahwa mohon maaf, kita tidak tertarik. Atau kita bisa abaikan saja, nggak usah ditanggapi, dan si dia pun tidak perlu malu atau kehilangan muka di depan publik. Tidak seperti misalnya kalau kita dideketin teman sekantor, mungkin kita nggak enak untuk menolak, mungkin kita nggak enak membuat dia malu di depan rekan-rekan kita lainnya. Minusnya adalah kalau itu terjadi pada diri kita, mungkin kitanya yang sudah suka, harapan kita sudah besar, impian kita sudah melambung tinggi, tiba-tiba dia menghilang pas kita lagi sayang-sayangnya. Yang ketujuh, plusnya mencari lewat online dating adalah kita bisa berkomunikasi kapan saja, di mana saja, sepanjang masih ada koneksi internet. Minusnya adalah hubungan kita sebenarnya sangat rentan. Apalagi kalau kita masih sebatas chatting-chatting, masih LDR-an, dan belum pernah sama sekali bertemu. Bisa saja sebenarnya kita sudah merasa dekat, kita sudah merasa nyaman, tapi sesungguhnya kita tidak tahu apa-apa tentang dirinya. Bisa saja dia hanya memperlihatkan apa yang dia ingin perlihatkan sama kita, bukan apa yang sebenarnya. Dan mungkin kita tidak bisa tahu siapa sesungguhnya orang itu di balik layar HP-nya ini. Sehingga ketika misalnya pesan WhatsApp kita centang satu saja selama 2 jam, rasa-rasanya nafas kita bisa tinggal separuh. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bisa saja, mungkin saja kita berteman juga sama teman-teman dan saudara-saudaranya di sosmed, di Facebook atau di Instagram. Tapi memang apa artinya itu? Kalau ternyata dia menghilang atau kita bukan satu-satunya buat dia, teman-teman dan saudara-saudaranya itu bisa apa? Nah, ladies, itu 7 dari saya. Bagaimana menurut kamu dan pengalamanmu? Silahkan bagikan di kolom komentar ya. Oh ya, kalau kamu ingin mencari pacar lewat online dan bingung mau memulai dari mana atau kamu galau, kenapa kok kandas-kandas melulu? Coba download My Roadmap to Amor ya, link di deskripsi. Begitu dulu ya ladies, semoga bermanfaat. Cus!